adil sampai ayat berapa? 120. Oh, 130 Pak sih. Ya, 130 ya. Sekarang 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih nabiyil karim. Amma ba'd, para alim, para ulama, para ujaz, jamaah salat maghrib sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memilih kita untuk memperpanjang itikaf kita dengan kajian Al-Quran surat Al-A'raf sampai ayat ke-130. Sekarang 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Fa'idza ja'atuhum, maka apabila datang kepada mereka al-hasanatu, kebaikan berupa kemakmuran, qalu, mereka berkata, lana, bagi kami, lana, untuk kami, bagi kami, usaha kami hari ini. Jadi mereka mengatakan ini usaha kami. Wa in tusibhum say'atun, dan jika menimpa mereka say'ah, lawan katanya hasanah, yaitu kesedihan, kesusahan, mungkin seperti gempa bumi, ya toyaru, mereka melemparkan kesusahan itu bi Musa, dengan atau kepada Nabi Musa, wa ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Musa alaihissalam. Ala, ingatlah, innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya hanyalah kesusahan mereka semuanya itu di sisi Allah. Walakinna aksarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka ini tidak mengetahui. Jadi ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika kaumnya Nabi Musa bersama Nabi Musa itu diuji oleh Allah, kekurangan daripada buah-buahan, penyebabnya itu Allah datangkan yang namanya belalang, ya, termasuk itu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada kutu, ada kata, ada air berubah menjadi darah. Maka mereka ini datang kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu menghilangkan semua itu yang menimpa mereka. Kemudian Nabi Musa doa sama Allah, Allah hilangkan itu semuanya. Maka mereka berjanji akan mengikuti
mengimani dan menyembah Allah, tapi juga tidak lagi menyembah Allah. Itu sejarah kaumnya Nabi Musa. Maka setelah kejadian-kejadian yang mereka alami ketika mereka mendapatkan kemakmuran hasil daripada mungkin kalau mereka pertanian, mungkin mereka dagang, mungkin mereka melayan dan seterusnya, keberuntungan yang mereka peroleh itu, mereka mengatakan lana hari ini usaha kami, ini keberhasilan kami, ini kesuksesan kami. Jadi sebaliknya, ketika kegagalan, mungkin sawahnya kegagalan petani, mungkin lautnya gagal, mungkin perdagangan yang gagal, maka mereka itu melemparkan kegagalan itu kepada Nabi Musa bersama orang-orang beriman dengannya. Itulah sifat yang dimiliki oleh mereka itu. Anggapannya yang istilahnya buruk itu bagi mereka itu baik, tapi anggapannya baik bagi mereka itu buruk. Artinya apa? Bahwa yang baik itu adalah Nabi Musa dan orang-orang beriman. Yang buruk itu mereka karena nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika mereka ini ada kesuksesan, keberhasilan, kemudian mereka usaha, mereka ini tidak menyangkutkan dengan Nabi Musa dan pengikutnya orang beriman. Tetapi ketika mereka ini ada kegagalan, mungkin kerugian dalam pertanian dan seterusnya, mereka itu melemparkan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang beriman. Jadi sifat-sifat seperti itu ya tidak jauh sampai kiamat pun ada ya manusia yang punya sifat-sifat seperti itu. Artinya ini kan untuk intibar, pelajaran buat kita, jangan sampai tertipu oleh kesalahpahaman. Dengan artinya tertipu oleh kesalahpahaman. Yang baik untuk saya, yang buruk untuk kamu gitu. Dan itu pun pernah terjadi kepada namanya Korun itu dulu sebelum dia kaya. Itu masih sama Nabi Musa itu paman. Dia ahli ibadah juga. Tapi setelah dia kaya, hasil usaha kekayaan ini karena usaha. Jadi karena mengaku usahanya ini usahaku, maka Allah murka. Sehingga Allah perintahkan bumi untuk menelannya. Ya, walaupun kekayaannya itu diangkat, kunci gudangnya aja 8 orang nggak kuat. Tapi karena dia tidak taat kepada Allah, maka semua kekayaan itu hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu beriman, kekayaannya mulia. Bukan hanya orangnya saja yang mulia, kekayaannya pun mulia, karena orang-orang beriman ini kekayaannya untuk agama. Maka orang-orang yang dihiasi oleh setan itu penyebabnya itu. Hati yang batil itu nampak baik, dan yang baik nampak batil. Dan bahkan mereka ini pun juga lebih yakin akan masuk surga, walaupun mereka ini batil. Jadi orang-orang yang menyembah Musa, istilahnya kan waktu itu kalau orang Yahudi namanya Uzair bin Allah, mengatakan bahwa kalau Uzair itu putranya Allah. Jadi Allah dibuat tandingan. Kalau Nasrani Isa nullah, jadi Isa putra Maryam itu anaknya Allah. Misalnya ya, bukan ya, di anaknya Allah itu. Padahal sebenarnya Isa bin Maryam. Maka dalam Al-Quran itu kenapa
senantiasa Nabi Isa itu diikutkan ibunya, Isa bin Maryam. Kalau nabi-nabi yang lain enggak. Itu tujuannya supaya Nabi Isa itu tidak disandarkan kepada anaknya Tuhan. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mengatakan Isa anak Tuhan. Karena kebodohannya. Kemudian yang lebih lucu lagi, kalau zaman jahiliyah itu berhala-berhala itu dibuat tandingan. Namanya tandingan itu kan harus ada balance imbang ya, untuk supaya bisa menang. Ya. Maka Spanyol kalah itu kan karena ada tandingan. Jadi namanya tandingan itu harus imbang. Nah ini berhala ini melihat juga nggak bisa, manfaat madur juga nggak bisa, dengar nggak bisa. Kok buat tandingan itu kan? Tapi walaupun begitu, mereka ini harapannya surga. Ya seperti mohon maaf ya, kalau di Bali itu patung-patung ya, tandingan. Itu agama Arab ini. Itu mereka pun yakinnya luar biasa. Apalagi kalau lagi waktu semedi itu Pak, dia itu malam itu nyepi malam itu, walaupun badannya itu banyak nyamuknya yang gigit, itu sama sekali nggak dirasa. Jadi kekhusyuannya itu kita ini ya, kalah, walaupun kita ini yakin bahwa yang kita sembah itu maha segala-galanya, yaitu Allah SWT. Tapi keyakinannya nggak seperti mereka. Dan mereka ini pun suci, ahli surga gitu. Jadi, maka yang heran lagi dengan pemahaman ayat ini, ketika baik itu untuk dirinya, kalau ketika buruk untuk musuhnya, untuk lawannya. Ya, untuk lawannya. Kalau yang baik untuk dirinya, kalau musuh untuk lawannya. Seperti namanya. Kalau yang baik untuk dirinya, kemajuan negara ini karena mereka. Kalau kemunduran ini karena lawan. Maka orang-orang Islam itu kalau bisa dihilangkan. Bahkan dalam kurikulum itu jangan ada pelajaran Islam. Jadi itu nggak ada bedanya dengan pemahaman orang-orang yang dulu. Jadi sama dalam Al-Quran itu udah diulang-ulang 14 abad yang lalu orang-orang seperti itu. Ya. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah ini beda lagi pemahamannya. Ya. Orang-orang yang seperti itu kalau meninggal itu nggak ada yang dibawa, nggak ada yang diperjuangkan seperti itu loh, nggak ada yang dibawa. Tapi ketika mereka memandang kita, apalagi kalau seperti siang, ibu-ibu waktunya kerja jam 10, yang malah ke masjid. Nah, orang hanya ke masjid, pulang masjid, orang sampai ke langit istilahnya. Ya. Orang Islam hanya ke masjid aja. Tapi kita ini memandang mereka ya aneh gitu. Mereka memandang kita aneh. Yang benar yang mana ini? Yang benar yang kita. Gitu. Karena apa? Karena hasil yang kita kerjakan yang walaupun ini main-main, ini nanti kita akan bawa nanti di akhirat. Ya kayaknya seperti ini biasa-biasa begini. Ini justru akan membawa kenikmatan nanti di akhirat. Maka jangan segan-segan walaupun beramal sebesar biji zarah, Allah akan balas. Jadi yang amal miskola dzarratin khairan yarah itu Allah akan perhatikan, maksudnya Allah akan balas. Bagaimana kenikmatan walaupun sekecil darah itu nanti akan kamu nikmati selama-lamanya. Nah mereka walaupun punya segala-galanya di dunia ini, ya mati tidak akan ada yang dibawa dan itu pasti akan dihancurkan. Ya, karena semua yang nampak ini adalah fana. Fana itu apa? Sifatnya sementara dan akan rusak. Ya.
maka pasti akan dihancurkan oleh Allah. Apakah dihancurkan oleh Allah dulu? Apa kita dulu meninggalkan dunia? Itu hasil. Apalagi sekarang fenomena keadaan alam sudah sangat membahayakan. Jeddah banjir, Cina banjir, banjir. Diprediksi dalam kurun waktu di Indonesia pun juga akan terjadi. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan Allah itu mendolimi kita, kemudian ada gempa bumi, bencana alam, banjir, itu bukan. Ini karena dari pengaruh manusia itu sendiri. Ketika manusia ini perbuatannya ini buruk, akan naik, maka kembali dari Allah ke bumi buruk. Tapi sebaliknya ketika perbuatan manusia ini baik, naik, ya akan kembali kepada Allah ke bumi ini baik. Tandanya apa dalam Al-Quran itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai. Kalau seandainya satu negeri itu beriman bertakwa, pasti dan pasti Allah bukakan keberkahan dari langit. Pasti itu janji Allah itu pasti. Tetapi sebaliknya walakin kazabu, tapi mereka ini kok udah nggak peduli dengan keimanan, dengan ketakwaan, kazabu ternyata mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan azab mereka karena perbuatan mereka. Jadi datangnya bencana, musibah, azab dan seterusnya ini tidak lain karena perbuatan manusia yang naik itu buruk. Kemaksiatan. Sekarang kalau banjirnya air gitu sih cepat hilang. Kalau kemaksiatan, gimana cara menghilangkan banjirnya kemaksiatan? Iya, dulu awal-awal itu di DKT masih belum ada yang jualan. Kami sering itu jam 11 jalan ke situ. Ya itu ada yang nongkrong lagi perempuan, kita nasihati. Ya, karena sekarang udah saking banyaknya ya nggak mungkin. Apalagi udah ribuan orang jualan di pinggir pantai. Ya, jadi sekarang siapa yang bisa menghentikan kemaksiatan? Ya kalau orang nggak peduli lagi ya nggak ada lagi. Datang apa? Murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat yang buruk yang kita pelajari pada zaman kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita ambil pelajaran. Sebenarnya sifat-sifat yang buruk itu kalau udah diungkapkan dalam artinya jangan diulang lagi. Jangan mengulang perbuatan yang sama karena keburukan itu. Karena ujungnya itu pasti apa? Turun azabnya Allah. Itu udah nggak bisa dihindari. Nah, kita ini pun juga kalau apakah kamu merasa aman di pagi hari, di sore hari? Ya tentunya kalau melihat kondisi umat seperti ini ya kita senantiasa hati kita ini tawajuh kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah, banyak doa, banyak istighfar, banyak amal untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah mengurungkan atau istilahnya Allah meredam murkanya. Sekarang kita lanjutkan lagi 132. Nah, ala inna ta'iru indallah walakin aksarum la. Ini dijawab. Nanti tadi itu karena mereka melemparkan keburukan kepada lawan musuh, tapi kalau kebaikan mereka yang mengaku. Nah, kalau keberhasilan mereka yang mengaku, oh ini karena kami. Tapi ketika kegagalan maka itu dilemparkan kepada lawan, kepada musuh. Nanti nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang sama aja. Tetapi dijawab oleh Allah, ala innama ta'ilum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa kegagalan semuanya itu ada di sisi Allah. Tapi kalian tidak mengetahui. Mereka di sini ya lamun itu mereka tidak mengetahui. Dan maksudnya apa? Kegagalan di sisi Allah Ta'ala itu karena kegagalan dan kesuksesan itu karena akibat perbuatan manusia sendiri. Allah membuat gagal, Allah membuat sukses itu karena manusia. Contohnya begini, Allah
memberi orang itu hidayah beriman. Allah memberi orang itu sesat, tidak beriman. Karena manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Karena manusia itu menginginkan hidayah, Allah kasih jalan hidayah. Kalau orang itu menginginkan sesat, maka Allah kasih jalan kesesatan. Jadi tergantung manusianya. Karena dalam firman hadis kutsinya itu, ana indazoni abdi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku. Sangkaan hambaku ini baik, dia akan melakukan kebaikan, maka Allah kasih jalan. Hatinya dituntun oleh Allah untuk menuju kebaikan. Tapi kalau sangkaan hambanya ini buruk, maka Allah akan tuntun jalan hatinya yang buruk. Walaupun dia ini taat, tapi kalau jalan hatinya ini sangkaannya buruk, maka nanti di ujungnya pasti akan jatuh keburukan. Siapa itu? Orang munafik yang tersembunyi. Ada munafik itu ada yang terang-terangan, ada yang munafik itu yang tersembunyi. Nah, contohnya gimana munafik itu tersembunyi? Itu tadi yang tahu hanya Allah, di hati manusia itu munafik tersembunyi. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri itu tidak mengetahui sahabat-sahabat yang munafik itu. Rasulullah mengetahui sahabat yang munafik itu karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi, Muhammad, kekasihnya Allah, bahwa ada sahabat-sahabatnya yang munafik. Kenapa Rasulullah tidak mengetahui ada sahabat yang munafik? Karena Rasulullah itu melihat mereka dalam majelis ilmu tidak tertinggal. Mereka dalam jamaah tidak tertinggal. Semua kegiatan keagamaan itu tidak bisa kita bedakan. Walaupun pakai ilmu psikologi seseorang, jiwa dan sebagainya, tidak bisa untuk membedakan. Karena itu siri, munafik itu hanya dalam hati. Tidak tahu. Rahasia dalam orang itu sendiri yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada rahasia yang membawa itu siapa? Hudzaifah. Akhirnya Rasul sampaikan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, ada orang-orang ini yang munafik. Maka karena Hudzaifah kenapa? Ya, karena dia bisa menyimpan rahasia. Maka setelah Khalifah Umar itu mendengar bahwa Rasulullah SAW itu mengetahui ada orang-orang munafik, sehingga bertanya sama Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah bawaan saya ini ada orang munafik? Gitu ya. Maka Hudzaifah mengatakan ada. Siapa namanya? Tapi karena Hudzaifah itu sudah menyimpan rahasia, tidak disebutkan namanya. Tidak. Saya mengatakan ada, tapi tidak sebutkan namanya. Akhirnya Khalifah Umar ini karena dengan kekhalifahannya, dia punya apa namanya? Istilahnya apa ya? Namanya pemimpin, dia punya firasat, hati yang dalam, menyelidiki sendiri 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Akhirnya ketahuan, diselidiki oleh Khalifah Umar, anak buahnya ini ada yang kayaknya ini yang ada tanda-tanda ini menafikannya. Akhirnya betul sampaikan sama Hudzaifah, apakah nama ini yang bawaan saya munafik? Betul Hudzaifah. Jadi itu namanya munafik tersembunyi. Nah, kalau orang itu udah nggak mau sholat itu bukan munafik, yang itu terang-terangan, ya, udah nggak mau peduli dengan Al-Quran, itu udah terang-terangan, ya, karena namanya Al-Quran kan pedoman dia hidup. Namanya pedoman hidup itu di zaman sahabat itu malamnya itu dia sibuk untuk membaca firman-firman Allah, siangnya sibuk untuk mengamalkan. Nanti malamnya itu sibuk untuk membaca sebanyak-banyaknya ayat-ayat itu dibaca. Kemudian dia mengetahui bacaan itu, bagaimana siangnya itu dipraktekkan. Maka Rasulullah itu dikatakan Al-Quran berjalan itu kenapa? Karena semua isi kandungan Al-Quran itu dipraktekkan di dalam kehidupannya. Maka Aisyah ditanya apa akhlak Rasulullah, yaitu Al-Quran. Maka pentingnya kita ini untuk memahami, mengkaji, dan lebih-lebih mengamalkan dan menyampaikan Al-Quran. Karena ini mukjizat untuk penyelamat kita dunia dan akhirat.
Itu dalam ayat tadi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan masalah dari dakwahnya Nabi Musa kepada kaumnya dengan cara seperti itu. Memang semuanya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga dari keinginan manusia itu sendiri. Kalau orang ini ingin jalannya baik, maka Allah akan kasih jalan yang baik. Kalau orang itu ingin jalan yang buruk, maka Allah kasih jalan yang buruk. Karena dalam diri manusia ini pasti ada dua ini, ya, pasti ada dua. Karena Allah sudah ilhamkan di dalam diri manusia, alhamha fujurha wa taqwa. Di dalam diri kita ini ada sifat takwa, ada sifat fujur. Fujur itu adalah buruk, ya, lawan kata daripada takwa. Maka mana yang potensinya anak ini atau diri kita, seseorang itu, apakah dia ini cenderung untuk takwa, taat, kebaikan, jalan hidayah, apa sebaliknya, jalan yang buruk, jalan yang besar. Maka kita ini setiap hari itu pasti akan mengalami di dalam hati kita ini, karena yang membedakan seseorang itu adalah hatinya. Ketika hatinya ini beriman, ya dia ini mulia. Ketika hatinya ini ingkar, tidak beriman, ya hina. Jadi seseorang itu kemuliaannya itu bagaimana hatinya. Maka ketika hati itu dia tidak tidak usaha untuk sungguh-sungguh agama, tapi juga tidak sungguh-sungguh dalam maksiat. Itu biasanya kalau lemah keimanan itu, setiap mau berbuat baik itu pasti harus ada perdebatan dulu. Malam kita bangun jam 3. Ini kita buang air, wudhu, langsung sholat, apa buang air, langsung tidur lagi. Nah, atau kita ini mau subuh, menjelang subuh, mendengar azan, kita bangun apa kita tidur saja. Maka ketika tidur mendengar azan itu nikmat. Karena semua lubang kita ini penuh dengan setan. Gitu. Maka di sini kekuatan mana ini antara fujur sama takwa ini? Jadi dalam jiwa kita senantiasa terus berantem terus. Nah, tetapi ketika dia ini sungguh-sungguh di dalam agama, maka tidak ada lagi di dalam perdebatan di hati kita. Karena kita ini sudah dalam pertolongan Allah, dalam hidayahnya Allah, ya, maka akan dimudahkan semuanya. Tapi ketika orang itu di dalam tidak pertolongan Allah, mereka ini akan berat untuk menjalankannya. Ya, baca Quran berat, sholat jamaah berat, semuanya ngaji berat, majelis ilmu berat, semuanya berat. Apa ada ayatnya? Ada ayatnya. Mayuridillahu fihi khairan, mayahdillahu ayahdiyahu. Mayahdillahu, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, ayahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Yasroh itu Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan. Sodrohu itu hatinya lil Islam, untuk menerima ajaran Islam. Jadi dengan lapang dada dia ini ngaji, dengan lapang dada dia sholat, dengan lapang dada dia membaca Al-Quran, di majelis apapun bentuk kebaikannya itu ada kebaikan, ada kebahagiaan di balik itu, ada rasa kenikmatan di balik itu. Itu kalau ayah diau yasroh sodrul Islam. Kemudian wa mayyid ayudillahu, sebaliknya ketika Allah hendak untuk menyesatkan, ayudillahu ya ja'al sodrohu doyikon, Allah akan jadikan hatinya itu sempit, harajan susah. Sempit dan susah. Nanti sempit dan susah itu apa? Nggak ada peluang hatinya itu untuk menerima kebenaran, apalagi menjalaninya. Untuk menerima kebenaran saja itu sulit dan susah. Maka di dalam ayat selanjutnya, kama yaso'adu fis sama,
Kesulitan, kesusahan itu seperti orang mendaki ke langit. Bagaimana orang mendaki ke langit, sekalipun dia punya alat yang canggih, nggak akan bisa mendaki kok ke langit. Artinya itu perumpamaan seakan-akan seperti orang mendaki ke langit, nggak mungkin akan mampu untuk beramal soleh. Ya. Kalau orang itu sudah dalam kondisi seperti itu, ya sawaun alaihim a'anzartahum amlam tundirhum, naik sama saja diberi peringatan, ya atau enggak diberi peringatan tetap tidak mau beriman karena ada sempit hatinya itu untuk menerima kebenaran. Kita lanjutkan lagi ayat yang tadi kita sudah membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Wa qalu, dan mereka menjawab. Ini namanya dalam dakwah itu ada argumen, nah, untuk tanya jawab. Argumen dalam tanya jawab. Mereka menjawab, mahma ta'tina. Mahma ini dalam pertanyaan, mahma bagaimana? Bagaimanapun. Nah, bagaimanapun. Berarti mahma itu kalau bahasa ini itu bagaimanapun. Ta'tina bihi. Ya. Nah, kamu datang kepada kami, mendatangkan kepada kami bi dengannya, min ayatin, dari ayat-ayat. Artinya ayat di sini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Itu ada 9 mukjizatnya, bukan hanya tongkat saja, ada 9. Litas harona biha, supaya kamu mensihir kami. Berarti Nabi Musa ini dianggap akan menyihir Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Biha dengannya. Ya, di sini adalah ayat tadi atau mukjizat. Fama nahnu laka bimu'minin, maka tidak nahnu kami laka kepadamu bimu'minin, beriman atau percaya. Tetap kami tidak percaya. Walaupun 9 mukjizat, kalau kita ini mengatakan mukjizat Nabi Musa, tapi kalau Fir'aun itu anggapnya itu sihir. Itu ini ayatnya, ahli sihir. Dianggap Nabi Musa itu ahli sihir. Kita saharona ya. Kemudian Pak Arsalna, ini ayat selanjutnya. Hati ini kalau hati itu sudah mengeras, sudah sempit, sudah susah untuk menerima kebenaran, maka walaupun Nabi itu membawa mukjizat, ya, ada tongkat, ada tangannya keluar ini bercahaya, ada topan itu angin yang dahsyat, memporak-porandakan dengan sangat cepat. Terus kumal itu kutu, dofadi itu kata, kemudian apalagi ya, tidak ada ini ayat selanjutnya itu ya. Tufan jaroda itu belalang, dam itu darah, dan seterusnya itu. Semuanya mukjizat, jumlahnya 9 itu dianggap oleh Fir'aun dan pengikutnya itu sihir. Masya Allah. Dianggap
Nabi Musa ini ahli sihir, padahal yang sebenarnya yang tersihir itu adalah Fir'aun. Tersihir oleh apa? Tersihir oleh jabatan. Ada orang yang tersihir oleh kekayaan. Ada orang tersihir oleh wanita. Tersihir itu macam-macam, Pak. Ada cerita itu, Pak. Ada laki-laki mencintai wanita. Sampai-sampai mencintai wanita itu. Wanita yang dicintai itu bilang begini, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, ya bunuh ayah kamu. Masya Allah, itu dosanya berapa, Pak? Dosanya itu sudah nggak ada ampun. Itu artinya laki-laki tadi tersihir oleh wanita. Iya. Tandanya tersihir itu dia tunduk. Tapi itu masih bagus. Ya. Ada tersihir oleh, mohon maaf, kalau kami itu sering keluar jam 3 itu banyak orang yang bawa pendidikan gitu. Ngambil apa namanya? Ngambil rongsokan apa istilahnya? Botol-botol di pinggir jalan. Itu saya tanya Islam. Kenapa nggak habis subuh dulu, sholat dulu? Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Kenapa mereka sampai sebelum subuh jam 2, jam 3 sudah bawa gitu? Karena tersihir oleh botol. Tersihir ya. Jadi itu semuanya perangkap, ya, perangkap fitnahnya dunia. Nanti perangkap fitnahnya dunia. Maka kita ini harus banyak doa berlindung kepada Allah supaya kita selamat daripada fitnahnya dunia. Ya termasuk seisinya. Ya. Bahkan anak-anak ini pun ya jadi fitnah juga. Anak, istri jadi fitnah, harta jadi fitnah. Banyak ayat-ayat yang menerangkan. Nama Allah fitnah. Bahkan bukan hanya fitnah, Pak. Musuh adulaku. Nama Allah adulaku. Bahkan bukan hanya fitnah. Bagaimana itu bisa anak, harta, istri bisa menjadi fitnah? Bagaimana lebih daripada fitnah adalah musuh? Karena orang tua nggak bisa untuk mendidik anaknya menjadi soleh dan soleha, sehingga menentang, sehingga sampai ada anak membunuh orang tua. Musuh bukan hanya di dunia, nanti di akhirat akan menjadi penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu kan fitnah yang kita lihat semuanya, oh harta, tahta, wanita, biasanya kan udah populer. Tapi hal-hal yang terkecil pun jadi fitnah. Terutama anak-anak sekarang itu. Ya teknologi yang namanya HP itu lebih dahsyat fitnahnya. Otak itu udah rusak itu. karena kena tersihir oleh HP. Jadi dia tidak melihat HP sehari saja tidak akan mampu mereka untuk. Bahkan anak itu yang usia itu kalau nggak ada bagian HP nangis. Itu masih anak-anak. Apalagi kalau udah seperti ini. Maka untuk menyelamatkan fitnahnya dunia itu, masukkan ke pesantren. Insya Allah selamat daripada fitnahnya dunia. Kalau kita masih apalagi ngendalin yang anak saya udah SD, udah SMP, udah sekolah, nggak bisa agama ini dengan apa namanya tanpa kesungguhan hanya untuk mengandalkan sekolahan itu nggak ada itu yang tiba-tiba anak saya SMP kok agamanya kok bagus banget, nggak bisa, kecuali kalau di perguruan tinggi itu biasanya ada ekstrakurikuler, ada liko perjumpaan itu untuk majelis ilmu itu ada.
waktu itu di ETS Surabaya itu, mereka yang kuliah di sana itu agamanya kuat-kuat. Karena kajian-kajian, pulang kuliah ada kajian. Nanti setiap dia ada pertemuan paling 5 orang cukup, 10 orang cukup kajian. Berarti di situ dia digali di luar daripada kuliah itu. Nah itu luar biasa ya di ETS itu Surabaya. Mereka itu kalau ada seminar-seminar keagamaan, mereka lebih banyak tampil, banyak bicara karena pemahaman agamanya mereka luas dipadukan dengan teknologi, dengan bahasanya bagus sekali. Itu karena apa? Di luar. Nah kalau hanya mengandalkan apalagi SD, SMP udah orang tua udah lepas, itu ya udah nggak jelas ya kalau gitu. Harus sungguh-sungguh agama ini, karena yang sungguh-sungguh saja, ya keberhasilannya saja itu berat, apalagi nggak sungguh-sungguh. Sekarang ini lumayan setiap tahun ribuan orang yang mutakhoriji dari pesantren-pesantren. Tapi apakah mereka setelah keluar dari pesantren itu jadi kiai, jadi ustadz? Well, belum tentu. 10% saja udah luar biasa, 10%-nya. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini sudah zamannya, zaman akhir. Maka semuanya harus kita sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita membaca buku Joy, ini zaman edan. Zaman edan itu kalau bahasa Indonesia itu gila. Nah, kalau nggak edan nggak kebagian, kalau nggak ikut gila nggak dapat jatah. Nah betul, sekarang ini kalau kita ini ingin lurus-lurus, ya benar-benar nggak benar. Gitu. Bahkan yang lurus-lurus bisa juga dihabisin. Gitu. Kalau kita mau main betul-betul lurus-lurus malah dihabisin. Tapi kalau kita ikut gila, oh pasti dapat banyak. Nah, jadi zamannya seperti itu. Dan itu udah berapa puluh tahun yang lalu itu buku Joyoboyo itu. Nah sekarang terbukti. Maka semua perlu kesadaran. Penting itu. Maka sampai Allah firmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasobiru warobitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi wahai orang beriman bersabarlah. Tetapi di situ Allah masih ada kata-kata lagi wasobiru. Tingkatkanlah kesabaran di antara kalian. Artinya kita ini harus saling watawasobi sobri. Itu ayat yang kedua itu. Isbiru pertama bersabarlah. Terus wasobiru itu tingkatkanlah kesabaran. Itu wasobiru artinya itu kita harus saling mengingatkan bagaimana pentingnya kesabaran menghadapi hidup. Ya, termasuk kita sabar dalam agama, dalam ketaatan, dalam majelis ilmu, sabar dalam ibadah jamaah. Nah, kemudian robit itu bersiap siaga. Artinya apa? Ketika ujian datang, kita siap gitu. Ya, jangan kemudian karena ada hujan, angin sebentar, kita udah lemah. Berarti tidak robit itu. Udah nggak jamaah lagi karena gara-gara hujan air kok, kecuali hujan batu gitu ya. Kemudian kita nggak jamaah. Tapi kadang-kadang banyak masjid begitu. Kadang-kadang nggak hujan pun dia sepi juga, banyak yang gitu juga. Apalagi hujan gitu. Nah itu warung itu artinya begitu. Nanti bersiap siaga dalam ujian yang menimpa apapun bentuknya itu tetap kita dalam ketaatan. Ya. Mohon maaf dari doa karena waktunya lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kesempurnaan majelis ini kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.